Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kan tuduhan dari kubu sebelah ke Pak Jokowi makin gencar nih. Terutama Bung Deddy Sitorus yang kemarin memberikan narasi, memberikan framing seolah-olah ada utusan dari Pak Jokowi yang menyuruh Pak Sekjen untuk mundur. Memang beliau tidak menyebutkan nama Pak Jokowi. Tapi orang bodoh saja paham narasi Anda itu arahnya kemana. Kalau menurut saya sih ini adalah sebuah kepanikan dari kubu Banteng. Yang kita ingat ya, HM tersebut pernah disembunyikan di kantor PDI Perjuangan. Jangan-jangan sih bisa jadi bukan hanya sekedar Pak Sekjen saja yang akan ikut terseret masalah kasus Harun Masiku ini. Jadi wajar sih kalau Pak Sekjen didukung penuh oleh seluruh kader partai termasuk ketum mereka sendiri. Nah, ini ada tak kalah menarik nih. Ternyata di balik tersangkanya Pak Sekjen banyak juga loh kader Banteng harus bawah, kira-kira akar rumput lah, yang kalau menurut ibu ketum mereka banyak yang mendesak untuk segera memecat Pak Sekjen dan mendukung KPK untuk segera mengusut tuntas kasus Harun Masiku, bahkan kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Termasuk yang kemarin tuh kalau bisa akan dipanggil yang sudah tersangka tapi masih juga belum ditahan. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sutrisno, kader PDI Perjuangan Ranting Gubuk Grobogan. Kami dari Suara Arus Bawah meminta kepada KPK agar segera memproses hukum dengan tegas terhadap Hasto Kristianto. Selamatkan marwah perjuangan dari koruptor. Seharusnya PDI Perjuangan mengambil sikap tegas atas ditetapkannya sebagai tersangka sekjen kita PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tolong pihak penegak hukum khususnya KPK itu saudara sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu segera jadi putusan hukum. Satu sisi lain sangat meresahkan di internal partai dari pusat maupun daerah, sangat meresahkan. Tolong tangkap Harun Masiku dan aktor intelektualnya segera merdeka. Organisasi partai dengan sekjen yang bernama Hasto Kristianto, mohon maaf, itu harus diproses secara hukum. Dan seorang Hasto, mohon maaf, jangan mempolitisasikan atau mempolitisir drama yang selama ini dilakukan di medsos-medsos. Segera Dengarkan Pak Sekjen, ini suara dari akar rumput loh. melakukan tindakan hukum yang memang seharusnya perlu. Hasto Kristianto merugikan citra partai dan sebabkan perpecahan internal. Terkait fitnah yang terus-menerus dilakukan oleh beberapa kader partai tertentu terhadap Pak Jokowi, tidak tertutup kemungkinan Bara JP selaku relawan Pak Jokowi, relawan Pak Prabowo Gibran akan mendesak Pak Jokowi untuk mengambil tindakan hukum. Apalagi kami melihat bahwa ini kesengajaan yang dibiarkan oleh pimpinan puncak partai untuk melakukan fitnah. Negeri ini harus bebas dari fitnah. Fitnah itu menghilangkan harapan. Fitnah bisa menghilangkan masa depan. Deddy Sitorus kejang-kejang saat ditantang Pak Jokowi menyebutkan nama orang yang disuruh Pak Jokowi untuk mengundurkan Hasto dan jangan dipecat Jokowi, kata Deddy Sitorus. Waduh, sekarang gemeteran Deddy Sitorus dan dia bilang kalau mau dibuka siapa orangnya, disebutkan namanya, ayo Pak Jokowi ngopi bareng. Aduh, kan Deddy Sitorus tuh buka di media. Ya sudah, sekarang buka juga di media, sebutkan namanya. Kalau perlu fotonya dong. Takut ya, karena nggak ada orangnya. Makanya jangan kebanyakan fitnah, Deddy. PDI. Saudara, kalau kita bahas ngomongan orang-orang PDIP ini ya, nggak Ahok, Hasto, basernya, nggak ada yang bisa dipercaya. Nomor satu, Anda perhatikan, gertak sambal dulu. Saya punya bukti yang akan menyeret semua orang. Begitu keluar dari kejaksaan aku. Ahok, Hasto. Udahlah, kita tahu kan. Kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina,
Saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. A few moments later. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung, Pokoknya kokoh sudah terbukti makan gaji buta, pokoknya nggak bisa kerja real. mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu jadi ya anak banteng, emak banteng 11-12 ngomong sudah susah dipercaya, mau apa lagi? Jadi banyak ngomong pun mencoba mengalihkan perhatian. Mau ngomong apa saja kalian, ya Ahok ya. Konsepnya opini duluan, fakta belakangan. Jadi ujung-ujungnya kelabakan. Hasto ya, Deddy Sitorus udah kayak orang kentut bau busuk. Pret. Kebangsaan. Ketika ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah, oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan. 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, dia hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip ya kan? Presiden Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Nah, jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Panjang lagi orasi, Bang. Nggak masalah, Bang. Jadi dia udah orasi. Orasi. Apa ya maksudnya ini lah. Jadi gini, memang itu. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang. Merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP. Kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi
Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya di atas di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Iya kan. Nah jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok banget. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Iya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, di sini adalah Hasto. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, di sini adalah Hasto. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Agak sulit. Agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit. Terus gue bilang tambahin sama Ari. Berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang Mama ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, masih saya karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Firly, Bang. Ya kan? Itu adalah Firly yang ya menuntut mendakwakan pada Hasto. Jelas sekali dua perkara itu, Bang. Perkara suap seperti apa perbuatan-perbuatannya, ada uang dari Hasto ya kan, kemudian merintangi penyidikan, bagaimana kemudian akhirnya menyuruh Harun Masiku melarikan diri, ya merendam handphone gitu ya. Saya bingung karena kenapa ada pertanyaan, benar, ada pertanyaan, kenapa sih Mas pada waktu itu dia merendam handphone? Karena waktu itu belum ada teknologi handphone ya, itu direndam masih bisa nyala. Handphone saya ini direndam masih bisa nyala. Sekarang iPhone 15 tuh udah bisa anti. Ya dulu makanya pertanyaan kenapa sih Hasto? Rendamnya supaya rusak, ya kan? Itu. Nah, itu dilakukan nggak sih? Ya dilakukan lah, makanya kan Mas Dawan. Nah, akhirnya penyidik ya merasa dia terintangi. Terintangin apa? Dia nggak bisa mendapatkan barang bukti handphonenya. Dia nggak bisa menangkap Harun Masiku sampai saat ini, gitu Bang. Jadi kan ketika kemudian dikatakan bahwa itu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu. Nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. Nah kalau itu, itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya. Artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh. Dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong. Nggak lolos litsus ya. Jadi kembali lagi Bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasa Anies naik. Ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi, pasti setuju dong. Ya kan? Iya kan? Tapi kan enggak. Nah, justru menarik berkata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi. Ya kan, waktu podcast kemarin. Sorry, Firly ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah, itu kita nggak tahu. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan biar Ganjar lawan Prabowo aja, Bang. Wah, kalau itu gimana kalau Ganjar Prabowo? Karena ini logika politik. Memikirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia percaya kalau lawan Prabowo menang. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang jawab. Jadi Prabowo udah terbukti kalah 2 kali pilpres. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Gitu. Udah ngerti lah Prabowo. Jadi nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. Ya, karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Saya ini gini. Ya Bang. Sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies? Itu kan gendang orang, masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya genderang orang. Dia. Berarti kalaupun itu
Firly dan backup politik di belakangnya, Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang atau backup politiknya Firly itu dong Bang? Iya. Pada waktu itu. Ya beda-beda. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan? Jadi ketika saya bertanya tadi di belakang Firly siapa? Nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau jawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Apa gitu ya? Iya kan? Enggak, kita minta pendapat pakar hukum dulu. Iya, betul, setuju. Oh iya, cocok. Ini terlalu politik nih omongan ini. Ya kan kita harus kembalikan ke langit lagi nih Pak. Mumpung lagi masih dibenerin soal bahwa Firly itu dekat sama Mega itu. Tersangka tapi belum ditahan, ya kan? Itulah menarik. Nah, kembali lagi Bang, bahwa tuduhan-tuduhan bahwa ini intervensi, ini pesanan, bagi saya tuh merupakan hal yang biasa. Ya, tadi saya sepakat dengan Bang Ade ya bahwa itu kan supaya menggembirakan pendukungnya. Iya. Ya, tapi kalau jadi tuduhan pemerintah dalam konteks ini Prabowo, apalagi Jokowi kan? Intervensi nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin lah. Gimana cara mengintervensi Bang di KPK? Ya. Saya mau kasih tahu ya Bang, KPK itu orangnya kritis-kritis Bang. Wah pertarungan, nggak bisa pimpinan KPK dari dulu sampai sekarang. Kalau proses penegakan hukum clear, makanya saya katakan kalau saya pimpinan KPK saya kritik paling keras. Tapi kalau proses penegakan hukum nggak mungkin. Karena apa Bang? Karena semuanya punya suara. Penyelidik, penyidik, penuntut, dan nggak bisa main-main Bang. Contohnya Bang, paling nyata Formula E Bang. Walaupun ada perintah untuk menaikkan misalnya ada perintah untuk menaikkan Bang Anies jadi tersangka, kalau nggak ada buktinya, Saya pernah dengar sendiri dari beliau, Pak Jokowi itu mengaku Pak Prabowo itu betul-betul teman baiknya. Prabowo karena membawa Pak Jokowi ke DKI, Pak Prabowo membawa Jokowi ke PDIP, ke Ibu Mega gitu. Pak Prabowo lah yang mengatakan oke, asal terima Pak Jokowi atau terima Jokowi, kita selesaikan urusan itu. Dia yang menyelesaikan urusan. Jadi hubungannya itu dalam. Harus pikirkan kemungkinan Pak Prabowo. Itu salah satu ya udah. Iya. Kaget dong Bang Don. Saya kaget karena selama setiap pembicaraan saya masa lalu saya itu ada di Orde Baru dan ketika itu ada yang namanya Pak Prabowo atau nama Pak Harto sebagai monster lah ketika itu ya. Kebebasan pers. Saya merasa trauma dan saya bilang, Mas, Presiden kalau mendukung itu kemungkinan kita lawan. Jangan Pak Don, itu teman saya, teman baik saya di situ. Jadi itu ada pengakuan Pak Jokowi tentang teman baik. Kalau lihat itu, saya melihatnya sebagai Jokowi yang saya kenal. Ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah berasa ya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Nah, paham kan? Masih kurang bukti ini, satu lagi nih. Ex-penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal beri kesaksian di Gedung Merah Putih KPK Rabu siang. Ia diperiksa selama hampir 4 jam. Ronald dimintai keterangan soal proses penyidikan Harun Masiku. Dalam kesaksiannya, Ronald mengaku hadapi kendala, yakni saat akan tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka serta penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan. Ronald melihat kendala muncul karena pimpinan KPK satu ini, yaitu Firly Bahuri, tak beri izin atau menghalang-halangi penyidikan. Adanya perintangan lah terkait penanganan tersebut. Sekarang kan sudah pergantian pimpinan yang ditegari oleh Pak Setio, dan beliau pun sangat mendukung untuk pengembangan kasus tersebut agar akhirnya bisa dimajukan tersangka yang baru. Sebenarnya dari dulu juga saya sudah mau mengajukan tersangka ya salah satunya yang sekarang udah dimajukan ya. Jadi bukan karena perkara politik dan semacamnya. Kalau yang saya rasa sih tadi saya sampaikan kepada penyidik Rosa dan beberapa penyidik yang lainnya, memang tidak ada faktor politik untuk perkara tersebut menjadi pengajuan tersangka yang terbaru. Perintangannya ada dari internal sendiri gitu Bang? Tadi di BAP saya sampaikan memang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Bahuri itu sendiri gitu. Ceritanya seperti apa tuh? Apanya? Waktu itu. Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacamnya. Itu sudah saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar
sedikit adem dulu lah ya kan. Dan itu saya sampaikan juga. Saya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di. Kalau yang saya ditanyakan tadi, kenapa tidak disetujui terkait penggeledahan di kantor DPP pada saat awal 2020 itu, emang bukan hanya dari Dewas dan semacamnya, emang dari atasan sendiri, dari pimpinan sendiri pun tidak berani mengeluarkan terkait penggeledahan di kantor DPP PDIP. Jadi tidak sampai ke arah Dewas sih. Pada saat itu belum sampai ke sana, baru izin ke Kasatgas dan sampai ke pimpinan, emang pimpinan tidak mengeluarkan izin. Dah pokoknya paham kan bagaimana memang cara kerja permainan kader sebelah itu. Koar-koar dulu, bukti belakangan, ujung-ujungnya kelabakan. Betul kata om yang itu. Saya suka sekali dengan pemikiran om-om itu, keren. Dan bukan tidak mungkin seandainya mereka kemarin itu Bapak 16% yang menang, jelas kasus ini tidak akan terbongkar, apalagi kasus-kasus besar yang lain. Kalau kasus kecil seperti Pak HM, kalau menurut kalian kecil kan, pasti tidak akan terbongkar, apalagi kasus-kasus mega korupsi di Pertamina yang era Pak Prabowo sekarang. Yang banyak sekali kasus-kasus besar yang beliau bongkar. Jadi tolong dong cara berpikirnya dirubah, mindsetnya dirubah, cara berpikir yang sehat, yang waras. Jangan karena kita mendukung atau simpatisan dengan yang merah, jadi menghilangkan akal sehat kita. Nah, saya akhiri pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu dukung, selalu support pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.